Halo siswa-siswi kelas 5, apa kabar kalian? Kelas 5A, kelas 5B, 5C, dan 5D. Semoga selalu sehat ya, baik-baik saja ya di rumah ya. Karena situasi ini ya kita mesti tetap melanjutkan pembelajaran secara online di rumah. Kami Bapak Ibu Guru membuat materi, latihan soal, dan nanti akan ada ulangan-ulangan, tinggal diikuti saja. Halo Papa Mama kelas 5, kelas 5A, 5B dan 5CD ya. Semoga juga selalu sehat ya di rumah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi mohon bantuan Roh Kudus KD 3.8 ya, KD 3.8. Dalam pengantar awal untuk materi ini, di sini dijelaskan tentang situasi Yesus dalam amanat perpisahannya dengan siswa dengan para muridnya, dengan para rasul ya. Jadi Yesus menjelaskan kepada para rasul, para muridnya ya, jika mereka nanti ketika Yesus sudah naik ke surga, situasi yang mereka alami akan lebih di sini lebih mengancam kepada jiwa mereka, keselamatan mereka, karena mereka nanti akan diburu ya, karena ada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat Yahudi yang tidak menyukai Yesus. Kemudian setelah Yesus disalibkan dan wafat di kayu salib, yang menjadi target untuk mereka singkirkan berikutnya adalah para pengikut-pengikut Yesus. Nah, jadi Yesus menjelaskan di sini, mereka nanti akan hidup teraniaya, mereka akan hidup kemudian jadi situasi mereka ini akan sangat terancam. Nah, Yesus berusaha memberikan kekuatan kepada mereka, karena setelah Yesus wafat, para murid sudah mulai merasa, aduh, guru kami sudah tidak ada lagi, kemana kami akan perbuat. Bahkan setelah Yesus wafat pada waktu itu, para muridnya pun pergi, ada yang pulang ke tempat ke kampung halamannya, ada yang kembali bekerja seperti semula. Mereka takut, mereka berbaur kembali dengan masyarakat yang lain. Berbaur artinya mereka berusaha menyembunyikan identitas mereka sebagai murid-murid Yesus. Kemudian setelah Yesus bangkit, harapan mereka kemudian muncul kembali. Ada sosok pemimpin, sosok guru yang mereka inginkan hadir di situ, datang kembali. Harapan mereka muncul kembali. Nah, namun situasi kembali lagi setelah Yesus akan naik ke surga. Yesus tentu tahu apa yang akan dialami oleh para muridnya. Nah, jadi ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus memberikan penguatan di situ. Yesus berjanji akan ada penolong yang akan Yesus berikan kepada mereka kelak, setelah Yesus tidak lagi secara raga bersama mereka, mendampingi mereka sehari-hari dengan mereka. Yesus berjanji akan ada penolong yang akan menolong mereka, memberi mereka kekuatan. Nah, di situ para murid menantikan janji Yesus itu, yaitu akan memberikan penolong, ya, penolong. Situasi mereka ketika sedang menantikan penolong itu, mereka berkumpul bersama. Di situ juga ada Bunda Maria, ibunya Yesus. Mereka berkumpul untuk menantikan penolong apa sebenarnya yang akan diberikan Yesus kepada mereka. Sambil mereka berkumpul menantikan penolong itu, persekutuan, persatuan mereka pun terjalin, di mana mereka hidup saling berbagi. Ya, mereka selalu bersama-sama berdoa, dipimpin oleh para rasul.
kemudian eh, harta-harta yang mereka miliki mereka jual, kemudian hasilnya untuk kepentingan bersama. Dengan situasi seperti itu akhirnya terbentuk sebuah persekutuan jemaat untuk pertama kali. Sebutannya adalah jemaat perdana. Sebutannya jemaat perdana. Nah, akhirnya penolong yang Yesus janjikan itu datang tanpa mereka ketahui waktu datangnya itu. Nah, situasinya pada waktu itu seluruh bangsa Yahudi sedang merayakan Pentakosta, ya, sedang merayakan Pentakosta. Pentakosta Yahudi yang dirayakan itu untuk memperingati hasil panen yang melimpah. Mereka berkumpul ramai-ramai datang ke Yerusalem. Ya, jadi situasi ramai ini juga terjadi situasi yang lain di rumah tempat para murid dan para rasul yang menantikan penolong yang dijanjikan Yesus tadi. Nah, jadi tiba-tiba pada waktu itu dalam rumah yang mereka tunggu, tempat mereka menunggu penolong ini, berbunyi sangat riuh gemuruh sekali. Kemudian, nah, jadi di dalam itu tiba-tiba di tengah riuhnya bunyi gemuruh itu muncul lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah seperti nyala api ini seperti ini, nyala lilin hinggap di atas kepala mereka satu persatu. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka kemudian seperti ada hal yang berubah di dalam diri mereka, dari ketakutan berubah menjadi keberanian. Harapan baru muncul kembali. Mereka tidak takut lagi di dalam rumah. Mereka kemudian keluar, bergabung dengan orang-orang ramai, orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa Yahudi, bangsa Israel yang sedang merayakan Pentakosta mereka di luar sana. Mereka berbicara di luar, berbicara dalam berbagai bahasa. Inti dari pembicaraan mereka ini adalah mereka memberikan kesaksian bahwa Yesus yang mereka siksa kemudian disalibkan itu telah bangkit kembali dan sekarang sudah naik ke surga. Ini yang mereka bicarakan kepada orang ramai. Dalam situasi itu tampil Petrus tampil kemudian berbicara di depan orang banyak. Nah, jadi Petrus intinya memberikan peneguhan kepada orang, menjelaskan tentang Yesus. Keajaiban atau mukjizat terjadi pada hari itu. Kurang lebih 3.000 orang pada hari itu juga minta diri untuk dibaptis. Peristiwa Pentakosta ini atau peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul yang bersamaan juga datang saat peristiwa Pentakosta yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, yaitu Pentakosta untuk merayakan hasil panen. Ya. Peristiwa Pentakosta ini mengawali pewartaan dalam jemaat perdana bagi para rasul dan murid-murid Yesus. Mereka diberi kekuatan, tidak takut lagi, bahkan dibunuh sekalipun mereka tidak takut. Mereka kemudian pergi bukan hanya di Yerusalem, tapi di luar Yerusalem mereka mewartakan tentang Yesus. Nah, dari situ dari awal mereka berkumpul tadi pun itu mulai terbentuk suatu persekutuan, yaitu jemaat perdana, bertekun dalam doa dan pengajaran Yesus. Untuk umat beriman saat ini, doa itu merupakan hal kebutuhan bagi kita, tentu sebagai umat beriman. Doa yang sudah diajarkan Yesus itu merupakan pokok doa yang sangat baik sekali. Umat beriman terbiasa dengan berdoa, karena doa merupakan ungkapan iman, ungkapan iman yang tulus kepada Allah. Berdoa berarti kita berbicara
berrelasi dengan Tuhan. Namun ada hal-hal yang mungkin kita lakukan, uh, rasa ego kita dalam hal berdoa, yang harusnya kita berbicara dengan Tuhan dan kita berusaha mendengarkan Tuhan berbicara dengan kita. Namun hal egois yang pernah kita lakukan dalam berdoa, kita hanya ingin mau mendengarkan, kita hanya ingin mau didengarkan saja, meminta dan meminta. Terkadang itu yang kita lakukan ketika dalam berdoa. Namun berdoa yang baik sebenarnya adalah kita berbicara dengan Tuhan, sekaligus kita juga mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Nah, itu tentang doa. Ya, jadi doa kita sebagai umat beriman itu merupakan kebutuhan kita, bukan lagi kewajiban, tetapi kebutuhan. Nah, di sini dalam catatan di nomor 7, silakan dicek. Orang beriman yakin bahwa doa pasti dikabulkan pada waktu yang tepat, karena Tuhan punya waktu sendiri untuk mengabulkan doa kita, bahkan dengan berbagai cara. Berkaitan dengan doa yang dikabulkan melalui orang lain, ya, Tuhan memakai orang lain sebagai perantara untuk mengabulkan doa kita tadi. Karena Tuhan mengabulkan doa kita tidak langsung, oh Tuhan berilah aku hari ini nilai yang baik. Tidak langsung nilai yang baik, tetapi perlu proses. Tuhan ingin kita juga mau berusaha dalam doa itu. Bukan hanya berdoa tanpa berusaha, tapi berdoa dan berusaha. Ya, berdoa dan berusaha. Begitu. Nah, di sini dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 16 sampai 31, di sini diceritakan tentang kekuatan doa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika mereka dipenjara dan akan dihukum. Nah, di sini doa memberikan keselamatan kepada mereka berdua. Ini bukti kalau doa yang kita lakukan dengan tulus kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan menjawab segala doa-doa kita dan memberikan kita kekuatan agar kita pun selalu didengarkan dan doa kita dikabulkan, walaupun tidak serta-merta doa kita langsung dikabulkan. Tentu Tuhan ingin kita berusaha dan berusaha. Ada istilah dalam bahasa Latin, ora et labora, berdoa dan bekerja. Ya, Tuhan ingin kita melakukan hal ini secara seimbang, dan kemudian doa juga yang kita lakukan ini dilakukan dibarengi dengan bekerja atau berusaha. Nah, begitu ya. Nah, jadi untuk materi ini saya cukupkan dulu. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan dihubungi ke saya langsung di Japri. Nomor saya ada dengan wali kelas, nanti akan juga saya sampaikan kepada wali kelas. Silahkan hubungi. Nah, untuk latihan materi ini nanti akan saya sampaikan secara tertulis. Silahkan dilihat di Google Drive sekolah ya. Baik. Nah, untuk hal-hal lain saya beritahukan ulangan untuk KD ini dan KD yang sebelumnya akan saya sampaikan berikutnya ya. Tentu saya komunikasikan melalui wali kelas ya, dengan wali kelas. Cukup dulu untuk materi ini. Terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa jika situasi sudah membaik. Jangan lupa selalu jaga kebersihan, pola hidup sehat ya. Jangan main banyak-banyak ya. Manfaatkan waktu di rumah dengan baik. Jangan keluar rumah ya, jangan keluar rumah. Kemudian berdoa
Ya, berdoa agar situasi ini cepat berlalu, agar kita kembali belajar seperti biasa, bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru di sekolah dalam situasi yang normal kembali. Selamat pagi.